modal kita dulu, tapi terlalu lama pensiun, cuti. Jadi mulai sekarang bisa semangat lagi Pak D untuk pelayanan. Saya percaya kita akan makin memperkaya pelayan-pelayan kita, amin. Kalau ada yang lain juga pengen main musik, melayani untuk Tuhan, temui Miss Maria. Ini yang paling, ya walaupun kadang strength dia, memang dia guru saudara. Sehingga semuanya harus perfect, semuanya harus sempurna. Nah bedanya dengan saya adalah guru dosen. Sehingga kadang ya sudah melihat segala sesuatu lebih ke depan, visinya ke depan. Kuanggap semuanya adalah semuanya bagus. Jadi kalau hari ini beri aplaus buat pemain-pemain musik yang baru sekali lagi. Haleluya. Karena kalau kulihat tadi andai kata kita iris, nggak keluar lagi darahnya semua mereka berdiri. Tapi saya bilang terus melayani buat sungguh-sungguh. Untungnya WL-nya, singernya cukup sabar, saudara. Tadi malam saya waktu melihat latihan, aduh kasihan, menderita singernya. Sampai akhirnya saya sampai tertidur nunggu untuk mereka latihan. Biasanya latihan hanya 9:04 paling lama, mereka setengah 10 pun kayaknya masih pengen tambah lagi, saudara. Nggak apa-apa, saya mengapresiasi yang luar biasa. Mari kita belajar firman Tuhan. Hari ini adalah kesimpulan dari khotbah, serial khotbah tentang iman Abraham. Hari ini kita ingin menyimpulkan dari khotbah. Sebelum ke sana saya akan mereview sedikit khotbah 1 bulan ini. Saudara yang kekasih, kita telah belajar bersama kalau latar belakang Abraham, maka ternyata dia adalah penyembah kepada dewa bulan, yaitu di Ur-Kasdim. Jadi bukan orang baik, latar belakangnya tidak baik. Tetapi Tuhan memanggil dia, beroleh keselamatan, Tuhan menyelamatkan Abraham. Itu adalah kasih karunia Allah yang luar biasa. Dari orang yang latar belakangnya buruk sekali, Tuhan ubah dia menjadi seorang bapak orang percaya. Itu adalah sesuatu yang dahsyat. Ingat, saudara yang kekasih, ini menjadi pelajaran bagi kita. Nggak penting latar belakang kita. Seburuk apapun kita, sehancur apapun kita, asal kita berjumpa dengan Tuhan, beroleh keselamatan dari dia, pasti kita bisa diubah menjadi history maker yang luar biasa. Amin. Maka dari itu saudara yang kekasih, nggak usah minder dengan keberadaan kita. Yang terpenting adalah ke depan, mau jadi apa hidup kita bersama dengan Allah, itu jauh lebih penting. Lalu saudara yang kekasih, kita belajar dari Abraham tentang iman. Kita belajar tentang merindukan sebuah jawaban, tentang sebuah pengharapan. Dan saudara yang kekasih, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, saudara. Dan kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah tempat pengharapan yang tidak pernah sia-sia. Abraham bertahun-tahun, 25 tahun merindukan seorang anak. Sampai dalam situasi putus asa sekalipun. Tapi Allah kita pasti menggenapinya. Lalu saudara yang kekasih, di dalam Tuhan dilanjutkan, yaitu covenant Abraham, sebuah perjanjian antara Allah berjanji dengan manusia, manusia dengan Allah ketika mereka mengikat sebuah covenant dan mereka hidup dalam covenant Allah dan mereka menjadi perjanjian Allah yang luar biasa dan diberkati oleh Tuhan. Dan kita diantaranya terselip, yaitu kata Alkitab kita, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Masih ingat ya? Nah, saudara yang kekasih, kita sering mendengar kata perjanjian lama, perjanjian baru. Kita cuma mendengarnya dan memahami kitab biasa-biasa. Rupanya saudara yang kekasih, perjanjian lama adalah covenant-nya Allah. Dan perjanjian baru adalah covenant-nya Allah di dalam Injil. Dan saudara yang kekasih, orang-orang yang pernah hidupnya berpegang pada covenant dengan Allah, baik firman-Nya melalui Allahnya, maka hidupnya mengalami kekuatan dahsyat yang hebat. Dan hari ini saudara yang kekasih, apa sih yang paling
akhir atau closing statement dari Abraham. Saudara yang kekasih, tentang imannya, mari kita ngelihatnya di dalam kesimpulan closing statement dari Abraham itu terambil di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Sebenarnya mestinya belajar tentang Ibrani 11 harusnya mulai dari awal ayat 1-nya. Tetapi tentu tidak cukup waktunya. Makanya saya mulai dari ayat yang ke-8 sampai yang ke-16. Bolehkah seseorang yang membantu saya? Ibrani 11 ayat yang ke-8 sampai yang ke-16. Ibrani 11 ayat yang ke-8 sampai ke-16, demikian firman Tuhan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik usahanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai saya pengen menegaskan ayat yang ke-10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan, dibangun oleh Allah. Selanjutnya. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati kucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Ya, berikutnya 10. Ayat 13. Dalam iman terus. Semua ini telah mati. Ya, terus. Sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh. Terus. Melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang. Terus. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka... Ayat yang ke-16 sama-sama 2, 3. Tetapi sekarang merindukan suatu tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu menyebut mereka, karena Ia telah siapkan suatu kota. Wow, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita membagi pandangan atau pemahaman dari Abraham, maka dapat digolongkan beberapa golongan. Misalnya, yaitu pertama, panggilan Abraham. Bagaimana Tuhan memanggil dia, menyelamatkan dia. Yang kedua, saudara yang kekasih, bagaimana dia cara hidup dan pola hidup menantikan sebuah perjanjian Allah yang luar biasa. Lalu terus ternyata saudara yang kekasih, waktu awal dia sebenarnya imannya nggak cukup baik. Imannya nggak cukup bertumbuh, tetapi lambat laun Tuhan geser. Dia terus mengalami perjanjian, hidup dalam kebenaran. Lalu terus digeser oleh Tuhan, sampai akhirnya dia mengalami perjanjian anak keturunan yang luar biasa. Tapi saudara yang kekasih, penulis kitab Ibrani membuat kesimpulan ayat yang kita baca. Ternyata saudara yang kekasih, pergeseran iman Abraham mulai dari percaya terus dan sebagainya, kesimpulannya, statement closingnya, ternyata saudara yang kekasih yang kita baca tadi. Bahkan kurang lebih kayak gini Abraham, andai kata kita boleh wawancara, Abraham, gimana sih kamu? Mungkin dia mau akhirnya buat kesimpulan ini. Ternyata setelah aku bertumbuh imanku, setelah aku setia kepada Tuhan, setelah aku sungguh-sungguh kepada Tuhan, ternyata apa yang disebut keturunan, apa yang disebut berkat, apa yang disebut kekayaan, apa yang disebut pangkat, apa yang disebut kemewahan, apa yang disebut semua sebutkanlah. Karena dia mengalami semuanya. Mau bicara tentang belajar tentang iman, dia ngalami.
Mau belajar tentang namanya ujian, dia mengalami. Mau dia belajar tentang kasih karunia, dia mengalami. Dia kalau mau belajar tentang keraguan-raguan, dia juga mengalami. Dan terakhir imannya begitu dahsyat sampai dia rela memberikan korban anaknya. Itu adalah puncak imannya yang tertinggi. Dia rela korbankan anak satu-satunya. Anak putra mahkota ketika Tuhan bilang serahkan, korbankan. Maka dia dengan segenap hati. Maka ayat itu mengatakan, maka segeralah dia pergi ke Bukit Moria. Wow, kenapa? Karena imannya udah tumbuh. Imannya sudah dahsyat. Ini pelajaran bagi kita. Seringkali memang kita mengalami pergeseran atau pertumbuhan iman. Tambah lama, tambah dahsyat. Tambah lama, tambah dahsyat. Tambah lama, tambah dahsyat. Yang celaka saudara yang kekasih, sudah setia, udah lama ke gereja, tapi imannya tidak pernah mengalami pertumbuhan. Kanak-kanak terus. Mintanya dinina bobo terus. Padahal Abraham mengajarkan tentang bapak orang percaya. Saudara yang kekasih, ada pertumbuhan, ada peningkatan lambat laun sampai puncak tertingginya. Dia rela mempersembahkan anaknya yang satu-satunya. Dia memiliki puncak ibadah yang terbaik. Dia memiliki puncak iman yang terbaik. Segalanya dipersembahkan kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Ini puncak iman. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seharusnya ketika kita mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, harus ada kayak gitu. Boleh saja dulu kita imannya iman benjol. Imannya iman berantakan. Dulu boleh saja saudara yang kekasih kita mengalami peot-peotnya kehidupan. Maju mundurnya, kadang setia, kadang tidak. Lebih banyak tenggelamnya, enggak apa-apa. Tapi dengar, mestinya kita belajar pada Bapak Abraham adalah step by step. Meningkat hari demi hari, demi hari, demi hari. Terus sampai akhirnya mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa. Amin. Jadi kalau kita sudah orang percaya sekian lama, lalu saudara yang kekasih disuruh doa aja, saudara masih ketakutan. Setiap kali kebaktian, dia lalu pesan sama pemimpin puji-pujian, tolong ya, jangan dijudul aja dengan suruh mimpin doa. Apalagi suruh khotbah. Padahal jemaat Victory dalam Vicom semua harus belajar menyampaikan firman Allah. Amin. Astagfirullahaladzim, gak ada yang aman. Rupa-rupanya memang benar. Setiap kali mau kebaktian dia pesan sama WL, tolong ya, jangan saya suruh doa. Bukannya malah bangga, tolong ya, besok saya suruh doa ya. Besok suruh khotbah ya. Besok suruh pimpin puji-pujian. Kelihatannya narsis. Tapi di aspek yang lain, itu berarti dia pengen bertumbuh. Terus bertumbuh. Terus bertumbuh. Walaupun dalam proses pertumbuhannya ada gagalnya. Abraham juga kayak itu, hampir menggadaikan istrinya. Hampir istrinya menggadaikan suaminya. Gak apa-apa. Tapi terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Amin. Makanya para pemain musik, kalau hari ini kurang bagus, nggak apa-apa. Kalau perlu belajar lagi. Kalau seminggu nggak cukup, kalau perlu 1 bulan, terus belajar. Alat musik kita itu lumayan bagus. Tempat kita mau tiap hari latihan dibolehkan. Kalau listriknya habis, kita bayar lagi listriknya. Kalau perlu nanti kalau alat musik kita nggak pernah dipakai, saudara yang kekasih, kita suruh pemain itu, para diaken suruh rebus saja. Lebih baik rusak karena untuk latihan daripada rusak karena dibiarkan. Anak muda, pakai itu alat musik. Di tempat lain mungkin kau mesti bayar,
Tapi di sini mau tiap hari ke sana, yang penting kasih tahu Pak Gultom, Om, kami mau latihan. Kalau sempat Pak Gultom ngomong nggak boleh, ngomong ke saya. Karena apa, memang kita harus bertumbuh. Jangan cuma jadi jemaat, cuman dinina boba terus. Jadi jemaat ketika masih kecil, memang saudara yang kekasih, ini kayak Elsa. Aduh, gemes. Tambah lama tambah gemes. Apalagi kalau mamanya yang mendandaninya, alamak, udah kayak artis. Pakai kacamata, pakai laksana di Hawaii. Ya sekarang, karena umurnya masih, tapi bayangin kalau sudah 20 tahun, masih mainnya mobil-mobilan. Itu dalam bahasa Inggrisnya cocoknya di toki, katanya. Dalam bahasa Manado. Harus ada pertumbuhan, harus ada peningkatan. Ketika pertumbuhan dan peningkatan, memang akan mengalami kesulitan. Tapi justru itulah proses pendewasaan iman kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi kalau Tuhan tunjukkan, Tuhan pakai menjadi pemimpin Viko, menjadi yang lain, itu bukan karena yang lain, tetapi lebih karena memberi kesempatan supaya belajar bertumbuh. Ada peningkatan lagi, ada peningkatan lagi. Itu seperti itu. Amin. Bilang ke sebelahnya, mulai sekarang kita mau belajar dewasa. Suruhlah itu. Kadang memang aneh jemaat Victory khususnya ya. Lebih baik suruh korban duit daripada suruh mimpin puji-pujian atau dari single. Betul nggak? Aneh ya. Jemaat gereja lain rebutan pengen menjadi pelayan. Tapi jemaat Victory, semua rebutan lebih baik korban duitnya daripada suruh jadi ketua panitia Natal, menjadi panitia ini. Betul nggak? Aneh kan? Bagus di satu sisi lain, cuman juga kita harus ada keseimbangan, namanya pelayanan. Kenapa? Karena kita harus bertumbuh. Masa selamanya kita kayak Elsa terus-menerus? Itu namanya Kristen bonsai. Saudara tahu Kristen bonsai? Aduh. Udah 50 tahun berjemaat, tapi kesinggung dikit sudah, awas ya. Kolektenya aku kurangin ya kau. Ampun. Itu yang di sana, bukan yang di sini. Kebetulan pas di sini ya, saya nggak ada di sana, saya adanya di sini. Ayo kita mau belajar. Kenapa? Ini target yang ini, yang nyata adalah ini yang diomong oleh Paulus. Oleh kitab Ibrani. Mari kembali ke ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Tolong lagi nak. Iya, Ibrani 11 ayat 8. Sampai 10 saja. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Oh, ternyata saudara yang kekasih, Abraham tadi imannya udah bagus, semuanya udah bagus dan sebagainya. Dia nggak berhenti di situ. Dia geser saudara yang kekasih, ternyata yang dirindukan sekarang bukan lagi Yerusalem dunia, tetapi dia lebih merindukan kota yang dibangun, katanya ayat ini, yang dibangun dengan mempunyai dasar iman. Yang kedua, yang direncanakan oleh Allah, bukan direncanakan oleh manusia. Terus yang dibangun oleh Allah. Jadi ternyata iman Abraham bergeser atau bertumbuh lebih tepat.
Dia mulai, saudara yang kekasih, bertumbuh yang tadinya imannya hanya kepada perkara-perkara di dunia, perkara-perkara yang di negeri Kanaan, sekarang bergeser, saudara yang kekasih, pada